Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai, selesai. Anak-anak, belajarlah dengan tekun dan pantang menyerah karena kesuksesan datang kepada mereka yang tidak pernah berhenti belajar. Anak-anak hebat, sebelum memulai aktivitas pembelajaran, mari kita ice breaking, yaitu tepuk siap belajar. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Hore! Kita akan belajar tentang daerah kebanggaanku. Topik A, seperti apakah budaya daerahku? Nah, adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, mengenal warisan budaya dan mengetahui sejarahnya untuk kemudian dikaitkan dengan kehidupan saat ini. Yang kedua, menelaah kondisi dan aktivitas ekonomi yang terjadi di sekitar tempat tinggal. Topik pembahasan yaitu yang pertama, seperti apakah budaya daerahku, yang kedua, pengertian budaya, yang ketiga, mengenal warisan budaya, yang keempat, jenis warisan budaya, yang kelima, warisan budaya Indonesia diakui UNESCO, yang keenam, cara menjaga warisan budaya, yang ketujuh, pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya, yang kedelapan, games atau penugasan, dan yang kesembilan adalah rangkuman. Anak-anak hebat, coba amati gambar berikut ini. Ada gambar apa saja? Apakah gambar tersebut termasuk budaya Indonesia? Bagaimana jika budaya tidak dilestarikan dengan baik? Keberagaman budaya Indonesia. Indonesia adalah negara maritim dan negara kepulauan. Di setiap pulau memiliki suku tersendiri, sekitar 1.304 suku yang tersebar di sejumlah pulau di Indonesia. Setiap suku memiliki adat dan juga budaya. Meskipun Indonesia memiliki banyak keberagaman, tidak membuat Indonesia terpecah-pecah. Sebaliknya, keberagaman membuat Indonesia bersatu. Salah satunya karena Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya meski berbeda-beda tetap satu. Indonesia memiliki letak geografis yang menarik karena memiliki bentang alam yang beraneka ragam. Terdapat gunung, pantai, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, danau. Bentang alam tersebut memiliki kekayaan yang sumber daya alam yang biasa sehingga kelompok masyarakat tinggal dan menetap di wilayah tersebut yang membentuk adat dan budaya yang beragam. Jauh sebelum bangsa asing datang ke Nusantara, masyarakat sudah terlebih dahulu mengarungi lautan untuk berdagang dan melakukan kerjasama antar kerajaan di Nusantara. Mereka datang dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, bahkan ada yang menikah dan menetap. Kebudayaan Indonesia semakin beragam karena pada zaman dahulu bangsa Indonesia kedatangan bangsa asing seperti India, Arab, Portugis, Inggris, dan Belanda yang melakukan interaksi dan banyak memperkenalkan budaya mereka ke Indonesia. Kebudayaan tersebut lambat laun mulai diterima oleh masyarakat Indonesia sehingga mempengaruhi kebudayaan lokal dan membentuk budaya yang merupakan percampuran dari keduanya yang disebut akulturasi. Seperti apakah budaya daerahku? Sejarah warisan budaya. Jauh sebelum bangsa asing datang ke Nusantara, masyarakat sudah terlebih dahulu mengarungi lautan untuk berdagang dan melakukan kerjasama antar kerajaan di Nusantara. Pedagang dari Tionghoa, Arab, India, Portugis, Inggris, dan Belanda juga melakukan interaksi dengan masyarakat Nusantara. Mereka banyak yang tinggal lalu memperkenalkan budaya yang mereka bawa dari negara asal. Budaya-budaya tersebut lambat laun diterima oleh masyarakat setempat, sehingga mempengaruhi budaya lokal
dan membentuk budaya yang merupakan percampuran dari keduanya. Proses percampuran dua budaya ini disebut sebagai akulturasi. Tahukah kalian apa itu budaya? Nah, budaya adalah segala sesuatu yang dihasilkan, dilakukan, dan dipelajari oleh suatu kelompok masyarakat. Budaya mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti cara berpikir, cara berperilaku, bahasa, seni, adat istiadat, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Budaya sangat penting karena mencerminkan identitas dan karakter suatu masyarakat. Dengan memahami budaya, kita dapat lebih menghargai perbedaan dan keragaman yang ada di sekitar kita. Budaya juga menjadi jembatan untuk menjaga hubungan antar generasi, sehingga nilai-nilai dan tradisi dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Warisan budaya Indonesia terkenal dengan keanekaragaman warisan budaya. Warisan budaya adalah benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang. Warisan budaya itu adalah hasil turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain, dari masa lalu hingga sekarang. Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Akulturasi. Nah, akulturasi adalah berpadunya dua kebudayaan berbeda yang menyatu tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan itu sendiri. Akulturasi adalah pencampuran dua budaya yang saling mempengaruhi. Jenis warisan budaya. Ada dua jenis warisan budaya, yaitu yang pertama, warisan budaya benda. Adalah warisan budaya yang bisa kita lihat dan raba. Contohnya, bangunan candi, pakaian tradisional, makanan tradisional, senjata tradisional, alat musik tradisional, rumah tradisional, makanan tradisional, dan alat-alat produksi. Dan yang kedua, warisan budaya tak benda adalah warisan budaya yang tidak bisa kita raba, namun bisa kita lihat di sekitar kita. Contohnya, tari tradisional, lagu tradisional, bahasa daerah, adat istiadat, kebiasaan, keterampilan. Warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO. UNESCO merupakan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Beberapa warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda yang diakui oleh UNESCO. Yang pertama, Candi Borobudur. Borobudur merupakan situs candi Buddha yang dibangun pada abad ke-8 oleh dinasti Shailendra. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia dari Indonesia. Yang kedua, kesenian wayang. Ada dua jenis kesenian wayang, yakni wayang golek dan wayang kulit. UNESCO menetapkan kesenian wayang sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2008. Yang ketiga, batik. Batik adalah kain yang dilukis menggunakan cairan dari lilin malam dengan alat bernama canting. Batik telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi yang dikeluarkan oleh UNESCO sejak tanggal 2 Oktober 2009. Yang keempat, tari saman, tarian tradisional dari dataran tinggi Gayo, Provinsi Aceh yang ditarikan dengan penari duduk berjajar dengan rapat dengan kostum bermotif kain Gayo. Tarian ini menjadi warisan budaya tak benda sejak tahun 2011. Yang kelima, pencaksilat, seni bela diri tradisional yang berasal dari tanah Jawa dan Sumatera yang menjadi warisan budaya tak benda sejak 2019. Masing-masing daerah memiliki jurus, gaya, musik pengiring, dan peralatan pendukung, kostum dan senjata tradisional yang berbeda-beda. Cara menjaga warisan budaya.
beberapa cara yang dapat kita lakukan agar warisan budaya tetap terjaga, yaitu yang pertama, mempelajari warisan budaya yang ada. Yang kedua, mengenali atau memahami budaya daerah sendiri. Yang ketiga, melakukan pemugaran terhadap warisan budaya. Yang keempat, mempelajari budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kelima, memperkenalkan budaya Indonesia kepada negara lain. Yang keenam, tidak mudah terpengaruh oleh budaya luar. Yang ketujuh, melakukan pemugaran terhadap cagar budaya. Yang kedelapan, melakukan pemugaran atau perbaikan terhadap candi-candi. Yang kesembilan, mengikuti kebudayaan daerah. Yang ke-10, memperkenalkan kebudayaan daerah di sosial media. Dan yang ke-11, mengekspor barang kebudayaan daerah ke luar negeri. Pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya. Yang pertama, budaya Nusantara merupakan warisan leluhur yang tak ternilai harganya. Yang kedua, budaya Nusantara sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur. Yang keempat, agar warisan budaya tidak rusak atau tidak punah. Anak-anak hebat, ayo berlatih! Peserta didik yang hebat, sekarang waktunya kita bermain sambil belajar lewat Wordwall ya. Siap semuanya? Ayo semangat, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ini bukan sekadar game, tapi cara seru untuk mengasah pengetahuan kalian. Silahkan salin link atau scan QR Wordwall-nya di bawah ini ya. Itulah tadi pembelajaran tentang daerah kebanggaanku. Topik A, seperti apakah budaya daerahku? Teruslah belajar dan tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Julia Febrianti dengan NIM 2204075010007. Saya akrab dipanggil Juli atau Julia. Saya lahir di Takalar pada tanggal 2 Februari 2003. Sekarang saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Makassar angkatan 2022, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Halo, perkenalkan nama saya Wafika dengan NIM 220407502010. Saya akrab dipanggil Wafik atau Vika. Saya lahir di Bajo pada tanggal 20 Desember 2003. Sekarang saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Makassar angkatan 2022, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novianti Januarita dengan NIM 220407502014. Saya akrab dipanggil Novi. Saya lahir di Bone pada tanggal 2 Januari 2004. Sekarang saya merupakan mahasiswi Universitas Negeri Makassar angkatan 2022, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Sakila Nur Elmi Hasidan dengan NIM 220407502003. Saya akrab dipanggil Kila dan saya lahir di Sungai Minasa Goa 13 Juli 2004. Saya sekarang merupakan mahasiswa Universitas Negeri Makassar angkatan 2022 dan saya berada di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Kenalkan, nama saya Adelia Anandarta Mevia dengan NIM 2204075010015. Saya akrab dipanggil Adel. Saya lahir di Sungguh Minasa Goa pada tanggal 24 Juni 2004. Sekarang saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Makassar angkatan 2022, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Nama saya Andi Soyo Pardansyah S dengan NIM 2204075011010. Saya akrab dipanggil Ayub. Saya lahir di Bulukumba pada tanggal 25 Maret 2004.
Sekarang saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Makassar angkatan 2022, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan. Terima kasih. Teruslah belajar, jangan pernah takut gagal, karena setiap kegagalan adalah batu loncatan menuju keberhasilan. Kamu hebat, kamu bisa.